Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah khassana bi khairi kitabin unzil wa akramana bi khairi nabiyyin ursil wa atamma alaina ni'mata bi a'zami minhajin suri minhajil Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina wa ashhadu anna sayyidana wa imamana wa uswatana wa qaida darbina Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Adda al-amanah wa balagha risalah wa nasaha lil ummah وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اللهم صل على الكريم وعلى آله وصحابته وحين اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي زدنا علما وارزقنا فهما أما بعد Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa berjumpa kembali bersilaturahim melalui acara halaqah tiap malam Sabtu. Mudah-mudahan silaturahim ini membawa berkah dan membawa maslahah kemaslahatan kepada kita semua, baik pada tingkat individu maupun pada tingkat kolektif. Malam ini ya kita ingin bersama-sama bermusyawarah tentang silaturahim. Kita menyadari bahwa akhir-akhir ini banyak sekali masalah kehidupan ini, baik pada tingkat pribadi, keluarga, masyarakat maupun negara. Kita seakan-akan satu sama lain sering ada curiga, kita terpecah-pecah, ya, berkelompok-kelompok, ya persaingan yang tidak sehat. Nah, tentu ini tanggung jawab kita semua. Bagaimana kita memahami agama, memberikan suatu solution, memberikan konsep, bagaimana menyelesaikan masalah ini. Jadi masalah kita ini kompleks sekali, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah politik. Nah, ternyata banyak yang mungkin termasuk saya sendiri belum begitu paham tentang apa hakikat silaturahim sebagai suatu instrumen untuk bisa menyelesaikan masalah. Ternyata banyak masalah itu muncul karena kita tidak menerapkan nilai-nilai yang sudah diberikan oleh agama kita. Nah, kita selama ini seringkali beragama pada tingkat pemahaman yang sangat parsial dan sangat dangkal, sehingga berimbas kepada praktek dan pengamalannya. Sehingga kita merasakan agama itu bukan lagi sebagai solution, tapi justru kadang-kadang sebagai faktor yang membuat hubungan kita antar sesama itu menjadi buruk. Nah, oleh karena itu kita perlu meluruskan konsep silaturahim ini agar kita mampu merubah situasi kita, diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan negara kita. Ini penting. Makanya kita mencoba untuk memahami bagaimana konsep Islam, terutama yang ada di dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Begitu banyak sekali, banyak sekali yang mungkin kita nggak paham bahwa kita ini perlu apa hakikat silaturahim ini. Nanti mungkin ini karena banyak sekali para suhu yang nanti mungkin bisa memperkaya dan memperdalam bahasan kita malam ini, saya mungkin berusaha untuk lebih singkat gitu. Hakikatnya silah itu adalah hubungan, hubungan, dan rahim itu adalah kasih sayang. Nah, ini sangat berpengaruh. Kalau dalam sebuah keluarga, terutama keluarga dekat, al-arham, yang aqarib, yang keluarga dekat, seperti bapak, ibu, itu tidak ada di situ
jalinan kasih sayang, maka akan berpengaruh kepada karakter, watak, cara berpikir dari anak ya. Ya, jadi generasi kita ya. Dan tentu seseorang itu terpengaruh sekali dengan arham, yaitu keluarga dekat ya. Nah, tetapi konsep yang lebih luas ya, hubungan kasih sayang itu tidak hanya terbatas dengan yang dekat, tapi juga yang jauh. Ya, seperti kita persaudaraan ya, sesama anak bangsa dan juga sesama anak manusia. Nah, bagaimana kita saling menyadari bahwa setiap manusia itu punya kelebihan dan kekurangan, dan bagaimana kita menghormati, memandang orang lain bukan lagi sebagai ancaman, bukan lagi sebagai musuh, tapi justru sebagai keluarga kita semua. Ya, jadi keluarga kemanusiaan, dan memang begitulah perbedaan itu. Kalau kita cara pandangnya itu benar, maka menjadi gairah ya. Terjadi satu interaksi, kolaborasi. Jadi silaturahim ini sebetulnya hakikat adalah komunikasi. Sering dijelaskan oleh Prof. Imam Suprayogo ya dua hal yang sangat berpengaruh ya, yaitu komunikasi dengan Tuhan dan komunikasi manusia. Dan di Al-Quran itu sangat jelas. Duribat alaihim dzillah aina ma thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kita itu akan terpuruk, kita akan mengalami satu krisis kalau kita gagal membangun suatu komunikasi, hubungan, baik vertikal kepada Tuhan dan juga kepada sesama, yaitu horizontal. Nah, ini yang sering kita neglectkan, ignored, ya, lupa itu. Betapa Islam itu sangat memberikan perhatian terhadap baiknya hubungan antar sesama. Bahkan kalau kita tidak memperhatikan hubungan silaturahim, maka bisa dianggap sebagai ahad min kabair wal ma'asi. Kata ulama itu salah satu dosa besar. Nah, kita tidak menyangka kalau kita ini memutus hubungan ya, sosial ya, kita kemudian mengisolisir diri ya, kita mengeksklusifkan diri, itu adalah suatu dosa besar. Nah, mari nanti kita akan cek bagaimana berbagai Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an dan maupun hadis ya memberikan penjelasan di sini ya. Jadi bahwa sebetulnya kita itu diciptakan untuk saling mengenal satu sama lain gitu. Tidak pandang itu berbeda agama, berbeda bangsa. Nah, ini kalau kita betul-betul membangun suatu istilah sekarang itu adalah massive communication ya, yaitu kalau dalam istilah Al-Qur'an adalah ta'aruf ya, saling mengenal satu sama lain. Dan setelah itu berlanjut kepada ta'awun, yaitu yang massive collaboration ya. Ya, itu maka itu akan memberikan berkah. Nah, oleh karena itu ini betul-betul kita diperingatkan oleh sebuah hadis, kita awiyasil rahimah, jangan sampai kita itu memutus tali silaturahim. Ya, komunikasi dengan sesama, dengan tetangga, apalagi dengan al-aqarib, zawil qurba. Kata Al-Quran itu yang paling dekat, seperti anak, seperti sepupu, seperti paman, ya, seperti bibi. Itu Masya Allah, konsekuensinya berat sekali. Bahkan dalam sebuah hadis yang sangat jelas itu, tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahmi. Walaupun kita tuh hebat puasanya, hebat hajinya, hebat kita tuh baca Qur'annya, tapi kalau kita tidak pandai ya, memberikan suatu hubungan yang baik dengan tetangga di masyarakat, maka akan sia-sia itu. Masya Allah, luar biasa. Agama memberikan suatu perhatian yang sangat besar gitu ya. Nah, oleh karena itu memang kita harus menyadari yaitu bahwa manusia itu lemah, punya keterbatasan. Makanya Tuhan sangat senang kepada orang yang suka menutupi aib orang lain, bukan membuka. Dan begitu juga bagaimana Allah itu sangat senang kalau kita itu menebarkan kedamaian, sebagaimana hakikat daripada Islam itu berasal dari kata salam, damai dengan kenyamanan, dengan ucapan kita, dengan sikap perilaku kita. Nah, banyak hubungan silaturahim ya, hubungan kemanusiaan itu terganggu, bahkan rusak karena kita tidak pandai mengendalikan ucapan kita, tindakan kita. Dan kita tidak menganggap itu adalah suatu dosa besar. Nah, inilah, oleh itu kita perlu dalam bulan Ramadan yang kemarin itu ya, kita terutama Ashril Awakhir 10 terakhir, kita diajarkan untuk bagaimana kita memiliki suatu karakter pemaaf, yaitu menyadari, memberikan maaf dan meminta maaf. Itu adalah suatu etik yang sangat tinggi. Nah, inilah dalam Al-Quran dikatakan kita akan ditimpa berbagai kehinaan, krisis, kenistapaan kalau kita gagal membangun suatu hubungan vertikal dengan Allah dan horizontal ini. Nah, ini jadi
inilah masa lalu itu juga begitu ya, karena orang yang kafir, orang yang ingkar kepada Allah, mereka membunuh para nabi ya, nah, ya itu, dan mereka melampaui batas ini. Nah, ini adalah oleh karena itu bagaimanapun ya, kita juga harus menyadari ya, kadang-kadang karena kita itu berkuasa gitu. Kalau kita memutuskan hubungan kekeluargaan ya, persahabatan, persaudaraan, maka disamakan oleh Allah itu sebagai perusak, akan merusak tatanan ini. Masya Allah, begitu dampaknya itu luas sekali itu. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Ini penting kita dalam bulan Ramadan, setelah Ramadan itu kita melakukan suatu refleksi, evaluasi gitu. Ya, bagaimana silaturahim kita ya, hubungan kita itu dengan yang selama ini kita kurang perhatian dengan keluarga kita, dengan tetangga kita, dengan relasi kita. Padahal Masya Allah luar biasa itu. Masya Allah itu jadi berkah hikmah itu loh. Bahkan dalam andaikan ada rukun Islam itu, kata ulama itu ya, yang lain, maka itu silaturahim itu menjadi rukun Islam gitu. Bahkan nanti kita coba cek dalam berbagai Al-Quran dan hadis ya. Jadi kita ini hati-hati dengan sikap dan perilaku kita yang cenderung mengganggu hubungan sosial. Karena itu akan sangat diperintahkan, sangat dosa besar gitu loh. Akan memberikan suatu dampak yang merusak, destruktif ya. Ya, distraction gitu loh. Jadi ini, dan kita orang yang tidak bisa menghubungkan silaturahmi ya, maka kita itu akan termasuk orang yang merugi ya. Dalam ayat yang lain nanti akan disebutkan dilaknat oleh Allah. Nah, ini yang perlu kita bangun, new awareness, kesadaran baru. Betapa agama kita itu memberikan perhatian yang serius ya. Yang selama ini kita anggap remeh ya. Kita anggap ya cukuplah kita ini nggak peduli dengan tetangga, tidak peduli dengan masyarakat. Yang penting pintar-pintar sendiri, yaitu selamat-selamat sendiri gitu. Kita acuh, tidak peduli. Masya Allah. Dalam sebuah hadis yang lain dikatakan, man lam yahtama bi amril mu'minin falaysa minna, kata Rasulullah. Orang yang tidak peduli dengan tetangganya, itu bukan watak dari umatku. Walaupun kita ini tiap malam tahajud, kita tiap hari puasa ya kita baca Quran, tapi ada tetangga yang kesulitan, kita tidak peka, tidak peduli. Kata Rasulullah itu palsu itu. Lahu finnar gitu loh. Nah, itu kata Rasulullah. Artinya apa? Hubbul ibadah harus memberikan efek kepada hubbul akhlak, ada muasyarah ma'an nas. Jadi kalau kita ingin tahu gitu loh, apakah ibadah kita benar, ukurannya itu. Hablum minan nas, hablullah, hablum minallah, hablum minan nas. Jadi ini yang harus kita uji terus-menerus ya. Apakah ibadah kita itu memberikan suatu impact kepada kita? Apakah tetangga kita semakin sayang kepada kita? Juga sebaliknya, apakah kita melihat orang lain itu dengan bi'ainir rahmah, dengan cara pandang yang cinta, kasih sayang? Nah, itu tinggi sekali kedudukannya itu. Masya Allah itu. Jadi Masya Allah. Jadi apa yang diturunkan oleh Al-Quran itu ya supaya menjadi pemikiran kepada orang yang ulul albab, orang yang cerdas itu, yaitu yaitu orang yang selalu menyambung hubungan itu yang diperintahkan oleh Allah itu ya. Jadi yang di sini ma'amarallah bi ayyusala, yaitu adalah silaturahim. Ya, bagaimana membangun komunikasi ya, membangun komunikasi. Nah, oleh karena itu ya ini hanya sekedar untuk ini aja sebagai acuan ya, bahwa silaturahim itu hakikatnya apa? Berbuat kebaikan ya kepada siapapun, terutama yang paling dekat. Misalnya kepada orang tua, birrul walidain, kepada paman, kepada sepupu, akrabin ya. Nah, ini sehingga memungkinkan terjadi kebaikan dan menghilangkan keburukan ya. Nah, oleh karena itu sebaliknya, kalau kita itu jelek, maka akan cenderung hubungan kita itu akan menjadi lemah dan akhirnya terputus. Nah, ini ya, oleh karena itu ya. Nah, oleh karena itu penting sekali. Nah, kecenderungan manusia itu reciprocity ya, timbal balik. Oke lah, saya mau berkunjung kepada orang yang berkunjung kepada saya. Gitu. Nah, karena dia orang baik, nah saya baikin. Nah, tapi kata Rasul tidak gitu loh. Orang yang hakikat dari silaturahim itu orang yang memutus tapi kita mengalah. Mungkin di mata manusia kan sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, wah ngapain saya mau datang duluan? Ya, dia harus datang duluan. Nah, ini kalau dia berbuat baik maka namanya mukafi.
Ya artinya hanya sekedar ya baik kalau orang lain baik gitu. Tapi sebetulnya itu masih ya lumayan juga bagus, tapi yang derajat tinggi kalau kita itu membalas kejelekan orang dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan. Bagaimana kita merespon sikap orang lain, perilaku kepada orang lain. Dan bagaimana hukum orang silaturahim itu? Nah, ternyata semuanya sepakat para ulama itu. Kalau kita tidak melaksanakan silaturahim, maka itu termasuk dari kabair dzunub, yaitu dosa besar itu. Jadi jangan sampai main-main gitu loh ya, roh itu loh. Jadi kita menganggap itu remeh gitu kalau kita itu memutus ya. Nah, oleh karena itu mari kita melakukan satu renungan ya, yang selama ini mungkin kita ada suatu salah ya, memutus ya, karena memutus hubungan itu bisa dengan ucapan, bisa dengan tindakan ya. Kita tidak berbicara ya, bahkan kalaupun kita itu marah itu dibatasi 3 hari, tidak boleh gitu loh. Dan ini begitu banyak sekali. Setelah iman itu adalah bukan sholat itu yang utama, itu bukan sholat, bukan zakat, tapi yaitu adalah berbuat baik kepada tetangga yang dekat. Bil walidaini ihsanan wa dzil qurba wal yatama. Nah, baru sholat, baru zakat ini. Nah, ini jadi hakikatnya ini, masya Allah gitu ya. Jadi orang yang namanya, bahkan dalam ayat yang lain, yang namanya kebaikan itu tidak hanya kita sholat ya, tapi yang utama adalah wa atal mala ala hubbi dzil qurba wal yatama. Jadi kita itu memberi ya, berbagi dengan orang yang dekat ya, bisa terutama bil walidain ya. Bil walid, orang tua, masya Allah, luar biasa. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain, orang itu cilaka, bodoh sekali kalau ada orang tua, dia itu tidak bisa membuat dia itu masuk surga itu. Karena apa? Karena kita birrul walidain itu akan membuat kita ini akan masuk surga gitu. Termasuk silaturahim ini. Nah, tetapi selama ini kita tidak ngeh ya. Dalam infak, dalam juga mengeluarkan infak itu yang diutamakan adalah orang tua dulu ya. Ya, kita saudara-saudara dulu yang family yang miskin. Nah, ini masya Allah gitu loh. Jadi luar biasa. Wa ulul arham itu. Jadi kita harus melindungi ya, punya kewajiban itu loh. Ya, ini loh. Jadi ternyata banyak sekali begitu pentingnya silaturahim yang selama ini kita anggap remeh gitu ya. Masya Allah. Berwal walidan itu. Jadi hakikat dari silaturahim itu berbuat kebaikan ya, baik ucapan mungkin berupa ilmu, bukan berupa pengalaman, sehingga orang lain itu akan lebih baik gitu. Nah, ini masya Allah ini. Jadi tidak boleh, dan Allah sangat benci kepada orang yang egois, orang yang arogan, mukhtalan fakhuran. Nah, ini Allah sangat benci. Begitu juga Allah selalu mengingatkan, memberikan perintah. Artinya kalau sudah perintah ini bukan lagi sunat ya. Perintah itu wajib ya. Kalau sunnah itu kan kalau dilakukan ya dapat pahala, kalau tidak dilakukan nah itu enggak apa-apa. Ini enggak, ini amar gitu. Jadi innallaha ya'muru bil adl. Jadi perintah itu wajib itu. Nah, tapi karena itu kita seringkali tidak ngeh itu. Ya, bagaimana kita harus berbuat ihsan, kebaikan kepada yang dekat. Yang dekat tentu saja orang tua, mungkin paman, mungkin bibi ya, masya Allah, baik dari keluarga kita maupun keluarga istri. Nah, masya Allah. Dan bagaimana kita itu tidak boleh kemudian marah-marahan, benci-bencian. Nah, ini masya Allah tuh luar biasa itu. Bahkan bagaimana kita itu selalu mendoakan orang tua ya, walaupun barangkali kita berbeda pendapat dengan orang tua, yaitu. Jadi masya Allah, kita tidak boleh omong-omong yang berkata yang kasar, ya, tidak boleh apalagi mengherdik. Ini jelas sekali dalam Al-Quran. Tidak boleh nah, misalnya begitulah kalau istilahnya itu kepada orang tua itu tidak boleh. Begitu tingginya Al-Quran itu. Nah, kalau ini etika ini betul-betul ditanamkan kepada kita ya, terutama anak-anak kita, dan mudah-mudahan insya Allah ya keluarga ini anak kita itu akan menjadi generasi yang handal ya, secara karakter ya, tidak egois ya. Betapa sekarang ini banyak orang yang pintar tapi tidak punya karakter yang bagus, justru berbahaya itu ya. Ya, jadi karena kasih sayang ini.
Nah, oleh karena kita selalu mendoakan orang tua, selalu mendoakan keluarga kita. Rasulullah itu juga begitu ya, selalu memuji kepada keluarganya, selalu peduli, perhatian kepada paman-pamannya ya. Masya Allah. Ya, itulah. Nah, itu ati dzal qurba haqqahu. Jadi artinya apa? Keluarga kita itu punya hak kepada kita, perhatian kepada kita. Jangan kita itu merasa wah, kita ini bebas ya, tidak punya tanggung jawab ya. Tanggung jawab kepada keluarga kita. Nah, ini fa'ati dzal qurba haqqah. Jadi kita harus memenuhi hak-hak kerabat ya. Kalau istilah kurba itu kalau orang Indonesia mengatakan kerabat. Kerabat kurba ini yang dekat ya, yang dekat. Nah, inilah, dan kita memang oleh Allah diciptakan manusia itu untuk apa itu? Untuk membangun al-arham, membangun apa? Kasih sayang. Karena kalau orang sudah tidak ada kasih sayang, saling memberikan kasih sayang, itu akan memberikan dampak secara psikologis kepada pertumbuhan anak di masa depan. Itu loh. Seperti Thomas Edison itu ya, karena kasih sayang orang tua maka dia menjadi the great inventor of the century. Penemu itu ya. Karena apa? Memberikan motivasi. Jadi banyak orang-orang sukses itu berasal dari keluarga yang silaturahimnya, hubungan kasih sayang ya, internal itu yang bagus ya. Bagus. Begitu juga dalam pemerintahan ya, pemerintahan itu ya. Suatu bangsa itu akan kuat gitu kalau betul-betul melaksanakan hakikat daripada hubungan kasih sayang. Bagaimana pemimpin kasih sayang kepada rakyatnya, bagaimana apa itu. Nah, ini. Tapi kalau tidak ifsadul fil ard. Nah, wa tuqatti'u arhamakum. Ini. Jadi jangan kalau sampai yang namanya hubungan kasih sayang baik antar sesama, antar institusi itu sudah tidak ada lagi, maka apa kata Allah? Ulaika ladzina la'anahumullah, akan dilaknat. Masya Allah. Ya akhirnya apa? Ya akhirnya buta. Buta matanya, buta hatinya. Subhanallah. Ini. Dan juga apa? Ini bagaimana jelas sekali silaturahim itu. Kalau kita wayaqta'una ma amarallah, apa yang diperintahkan oleh Allah itu silaturahim, maka itu memberikan dampak kerusakan yang masif ya, terhadap sistem sosial, sistem ekonomi, sistem politik ini. Masya Allah, ini sangat Nah, Nah, oleh itu tidak hanya di Al-Quran tapi juga di hadis ya. Kata Rasulullah itu setelah iman ya, yaitu apa? Ya kalau kita yaitu apa? Tasilur rahim. Kalau kita ingin masuk surga gitu ya. Itu dan di aras itu ada nama apa itu? Rahim ya, itu apa itu? Nama Tuhan ya. Jadi sujannah ya, suatu tempat itu. Nah, kalau kita itu memiliki sifat kasih kepada sama, maka oleh Allah itu nyambung kepada Allah itu. Tapi kalau kita suka benci kepada orang, maka Allah akan benci kepada kita. Masya Allah, inilah harus hati-hati ya. Nah, itu. Jadi dan Rasulullah juga pernah satu saat apa itu ditanya itu apa yang membuat orang itu masuk surga. Nah, itu adalah silaturahim itu. Ya, jadi dan begitu juga dalam hal ekonomi ya. Misalnya ya, bagaimana ekonomi satu negara gitu akan maju. Nah, itu adalah hubungan harus bagus. Hubungannya networking ya. Kalau mungkin istilah sekarang itu networking gitu. Dan yang didasarkan kepada mutual trust dan mutual support ya, yaitu adalah saling percaya itu. Nah, kalau kita sudah tidak percaya, apalagi kepada istri, kepada suami, kepada anak, maka itu sangat berpengaruh sekali ini. Masya Allah. Makanya kata Rasulullah, kalau kita ingin menyelesaikan masalah ekonomi, apa itu? Ya, yaitu apa itu? Ya kita bangun suatu hubungan kasih sayang itu. Ya kita harus kata dalam sebuah hadis, malam lam yurham, tapi kamu jangan bermimpi akan disayangi kalau kamu tidak lebih dahulu menyayangi. Nah, ini. Nah, oleh itu kita harus proaktif ya, menebarkan kasih sayang ya, menyapa duluan, berbuat baik duluan, nah gitu ya. Nah, ini Masya Allah. Makanya kalau apa itu, kalau kita ingin masuk surga itu ya, kita kata Rasulullah itu suka ngasih makan ya kepada orang ya. Ya, kita suka menebarkan kedamaian. Ya Yohanes, ifshaus salam, wada'il mut'am, wasilur arham. Nah, wasalu billail wan nas niyam tadkhulul jannah bisalam. Kalau kita ingin masuk surga apa itu lancar gitu ya, nggak pakai ujian segala langsung itu. Nah, itu
maka kita harus membangun silaturahim gitu ya. Ya kadang-kadang kita tuh malas silaturahim, padahal fadilahnya, pahalanya itu. Dalam hadis yang lain dikatakan apa itu perbuatan yang disegerakan, baik itu pahala maupun siksa ya akibatnya. Jadi pahala maupun siksanya, yaitu adalah silaturahim. Kalau kita silaturahim, oleh Allah langsung dikasih pahala. Berupa apa? Lapang rezekinya gitu ya, umurnya panjang gitu ya. Nah, itu ya. Tapi sebaliknya kalau kita mutus silaturahim itu, Masya Allah akan ruwet nanti itu dan cepat mati itu. Masya Allah gitu. Makanya ini dan juga silaturahim itu menjadi indikator, barometer keimanan. Nah, coba ini begitu pentingnya silaturahim itu menjadi indikator. Jadi kalau orang tidak silaturahim, dengan kata lain itu artinya imannya itu rendah itu. Grade-nya itu rendah. Sehingga dalam kata Rasul, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu." Masya Allah. Ini ciri orang yang beriman kepada Allah itu selalu ngomong yang baik, kalau nggak bisa ya diam, daripada ngomong yang jelek diam aja. Jadi punya semacam self control gitu. Tidak asal keluar kata-kata sehingga kemudian mengganggu dan merusak hubungan dengan sesama. Lebih baik semut. Nah ini falyakul khairan. Nah, jadi itu ada korelasi antara keimanan dengan sikap dan perilaku seorang itu. Nah, kalau itu orang itu baik, nah itu berarti keimanannya tinggi itu. Subhanallah. Bahkan hati-hati ini. Jadi kata Rasulullah, setiap hari Kamis malam Jumat itu seluruh amal manusia itu dilaporkan ya, dibawa ke langit ya, dibawa ke Allah. Dan apa itu yang mengerikan itu? Fala yaqbal amalun qati'ar rahim. Bahwa orang yang suka mutus silaturahim ya, suka marah, suka menyakiti orang, itu amalnya nggak naik itu, nggak bisa naik ke langit itu. Masya Allah, luar biasa ini. Naudzubillahi min dzalik. Bahkan yang lebih jelas lagi, la yadkhulul jannah qati'ar rahim. Masya Allah. Jadi orang yang suka memutus hubungan sosial, hubungan kekeluargaan itu nggak masuk surga. Meskipun dia itu Masya Allah ibadahnya bagus itu. Makanya kita mohon kepada Allah harus punya hubul ibadah husnul ibadah wa husnul akhlak ya. Nah, yaitu silaturahim. Nah ini. Nah, bagaimana silaturahim ini? Ya, waktunya itu ya bebas ya. Kalau ada sempat ya, kita kadang-kadang karena faktor jarak waktu sekarang ya kalau kita sempat yang punya mobil ya datang duluan begitu ya. Yang dekat kita dahulukan bapak paman-paman, ibu-ibu semuanya bude-bude gitu ya. Nah, kalau tidak ya sekarang pakai teknologi bisa nelpon gitu ya. Jadi bagaimana kita tuh membawa kebaikan, kalau misalnya ada kelahiran kita datang, ini silaturahim. Masya Allah. Jadi banyak cara kata ulama itu. Yang penting yang tadinya kita lupa menjadi ingat, yang tadinya tidak ada komunikasi menjadi ada komunikasi. Nah gitu ya. Nah ini Masya Allah. Jadi harus ada tabadul ziarah, yaitu melakukan mutual visit ya. Nah kita ke tempat di mana saja. Nah kadang-kadang kita naktir gitu ya. Kalau ada duit kita naktir ponaan gitu loh. Itu adalah suatu ibadah yang luar biasa. Nah kita menganggap itu hal yang biasa ya. Ya Masya Allah gitu loh. Kita misalnya menanyakan keadaan mereka ya melalui telepon atau Masya Allah gitu ya. Itu loh. Jadi ini. Dan bahkan kalau kita itu memberi sedekah kepada orang miskin ya, itu pahala, tapi akan lebih besar lagi kalau kita memberikan sedekah kepada keluarga kita ya, kepada teman-teman kita yang kita kenal. Karena apa? Karena ada dua pahala. Pertama pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahim. Masya Allah, luar biasa. Ini indah sekali gitu ya. Kita bagaimana kita itu menghormati yang besar, menyayangi yang kecil, itu termasuk silaturahim ya. Dan kita membantu misalnya ada yang miskin rumahnya nggak bagus ya, kita bantu perbaiki. Ini luar biasa. Dan kita juga ikut bahagia ya. Kalau misalnya mereka
Begitu kalau mereka ada sukses kita mengucapkan selamat. Nah, itu termasuk salah satu cara silaturahim. Begitu juga kita ikut sedih pada saat mereka misalnya ada musibah, ada kecelakaan atau apa, Masya Allah. Begitu juga kita kalau ada anaknya kawin atau kelahiran kita datang, ini termasuk Masya Allah. Ini silaturahim, memberikan hadiah ya. Nah ini sering ya, saya waktu jadi duta besar dulu tuh sering orang-orang Barat itu ngasih hadiah. Ini sebetulnya ini adalah akhlak Islam itu. Nah ini kadang-kadang kita ini Masya Allah ya, kalau misalnya ada saudara kita kena musibah, kita menasihati yang sabar gitu ya, yang menghilangkan ini Masya Allah. Kalau dia sakit, ya mardahum ya kita menjenguk, itu luar biasa. Nah kita kadang-kadang nggak peduli ya, teman sakit, ya paman sakit, apalagi orang tua itu kita nggak peduli. Nah padahal ini dianjurkan oleh agama. Bagaimana kita itu kalau diundang harus datang gitu ya, Masya Allah gitu. Kalau tanpa udur ya kita harus ya. Nah ini ajaran-ajaran Islam yang selama ini kita lupa. Dianggap ini satu hal yang biasa. Begitu juga islah dzatal bain. Kalau ada saudara yang konflik, nah kita coba untuk mendamaikan, ya, menghubungkan sehingga menjadi bagus lagi al-islah itu. Ini luar biasa. Masya Allah, pahalanya luar biasa. Nah ini sebaliknya kalau kita itu merusak ya, tatanan, itu berbahaya sekali, Masya Allah. Karena ini, nah oleh karena itu inilah Bapak Ibu ya yang harus kita sadari yaitu ya bahwa bagaimana itu manfaat silaturahmi itu tidak hanya pada tingkat keluarga tapi juga pada tingkat bangsa, hubungan-hubungan negara ini karena faktor communication ya, communication itu. Dan dari communication ini akan bagaimana berdampak kepada ya, kolaborasi ya. Kalau komunikasinya jelek, nah tentu kolaborasinya nanti akan jelek. Nah itu. Jadi oleh karena itu kita harus memiliki karakter rahim ya. Dan itu sifat Tuhan. Makanya kita dianjurkan kalau kita memulai apa saja itu awalilah dengan Bismillahirrahmanirrahim ya itu ya. Jadi in the name of God ya, representing mewakili sifat Tuhan, dan sifat Tuhan yang paling tinggi adalah kasih dan sayang. Kasih itu kemampuan untuk selalu berorientasi memberi, dan sayang itu loving, yaitu mencintai. Masya Allah itu. Jadi kalau kita memiliki sifat itu, maka kita nyambung dengan Allah ya. Tapi kalau kita tidak punya rahim ya, kasih sayang kepada sama, maka terputus dengan Allah. Nah ini makanya kita dianjurkan ya, jangan sampai lupa silaturahim ini gitu. Itu jadi karena itu adalah sesuatu yang wajib ya. Itu jadi barang siapa orang yang betul-betul beriman itu, nah makanya silaturahim itu indikator tadullu alal iman ya. Jadi kalau kita betul-betul beriman kepada Allah dan yakin bahwa nanti ada hari akhirat, kita harus memperbaiki hubungan sesama, silaturahim ini ya, terutama dengan keluarga yang dekat-dekat gitu ya. Dan kata Rasulullah, bahkan dalam silaturahim itu adalah salah satu yang paling dicintai oleh Allah. Masya Allah gitu loh. Jadi apa setelah iman ya, ada seorang sahabat datang, ya Rasulullah, apa sih perbuatan yang paling dicintai oleh Allah? Yaitu pertama iman, yang kedua apa? Ya silaturahim. Masya Allah. Jadi ternyata silaturahim itu melebihi dari sholat, dari Masya Allah. Ini dari zakat, kita bagaimana menciptakan dalam diri kita itu kasih sayang kepada sesama. Itu Masya Allah itu. Jadi luar biasa, sungguh tinggi sekali gitu. Oleh karena itu kita para sahabat dulu selalu diingatkan gitu loh. Jangan sampai kita itu, jangan sampai orang itu memutus silaturahim, kasih sayang. Karena itu sangat dimurkai oleh Allah. Sebaliknya kalau kita itu kasih sayang kepada orang, maka insya Allah itu akan dicintai oleh Allah. Bahkan dilapangkan rezeki ya. Ya, rezeki ini bisa berupa ekonomi yang bagus ya, hubungan sosial. Ini juga tidak berlaku hanya kepada manusia, tapi juga negara, institusi. Kalau kita hubungan kita baik dengan siapapun, dengan negara
manapun, ya tentu kita harus membangun suatu trust ya. Nah itu karena hakikat dari silaturahim ini adalah kita berbuat kebaikan. Kalau kita berbuat tidak baik, maka akan cenderung melemah dan akhirnya putus. Dan kata Rasulullah itu silaturahim itu akan mempercepat pahala ya. Dan juga jadi kalau kita silaturahim maka tidak hanya di akhirat, di dunia pun sudah diganjar oleh Allah. Sebaliknya orang yang memutus silaturahim tidak hanya nanti di akhirat, tapi di dunia pun oleh Allah akan dipersempit. Masya Allah. Jadi tidak ada yang mencepat, yaitu satu perbuatan, baik itu pahala maupun siksaannya, yaitu silaturahim. Nah, ya oleh karena itu mari kita hilangkan berbagai bentuk ya yang akan merusak kepada silaturahim itu ya, dan bahkan silaturahim itu akan mencegah mati jelek ya. Misalnya apa ditabrak mobil atau apa gitu. Kalau kita silaturahim, insya Allah husnul khatimah. Ya, matinya itu mati bahagia gitu. Matinya mati senyum gitu loh. Begitu. Kan kalau kita ini kan hanya orientasinya tuh hidup bahagia, tapi jarang orang berpikir mati bahagia. Nah, kalau kita ingin tidak hanya hidup bahagia, tapi juga mati bahagia, maka kata Rasulullah silaturahim. Nah, itu karena itu akan mencegah mencegah mati yang jelek ya. Nah, dan itulah akhlak ya, silaturahim itu termasuk afdalul akhlak. Kenapa? Orang silaturahim itu betul-betul ACDC, ahlud dunya wal akhir. Wah, itu dia akan sukses dunia dan akhirat orang silaturahim ini. Nah, ini Masya Allah. Jadi Rasulullah memberikan nasihat ya kepada sahabatnya itu ya apa afdalul akhlak, perilaku sikap yang paling bagus itu apa itu? Yaitu silaturahim. Karena itu adalah covering both ya, ahlud dunya wal akhir. Dan kalau kita apalagi kalau ada orang yang memutuskan silaturahim, kita sambung, wah itu derajatnya lebih tinggi lagi. Kita memberi orang yang tidak pernah memberi kita, wah itu kelasnya tinggi itu yang betul-betul afdalul akhlak. Ya kadang-kadang kita tuh kan tidak, kalau orang baik kepada kita baik, kalau orang jelek kepada kita ya nggak peduli. Nah ini ya, tapi kalau yang afdalul akhlak itu budi pekerti yang tinggi dalam Islam itu, kalau kita diputus kita nyambung gitu loh. Nah kalau kita itu orang nggak pernah ngasih kita terus memberi gitu. Begitu juga orang yang dolim kepada kita maafkan. Wah ini kelas tinggi ini. Masya Allah, ini kata Rasulullah, ini kelas tinggi. Jadi orang yang tasil man qati'aka wa tu'ti man haramaka wa ta'fu amman zalamaka. Jadi menyambung orang yang memutus ya, hubungan dengan kamu ya, kita mengalah ya. Masya Allah. Kata Martin Luther, kalau kita mengalah kita itu akan mendapatkan multi victory, menang banyak gitu. Nah, kalau kita mengalahkan orang itu kata Martin Luther single victory. Hanya menang satu, nggak banyak. Oleh karena itu kita pilih yang multi victory, banyak mengalah kepada orang ya. Nah, oleh karena itu kalau Allah ingin melapangkan ya, dan memanjangkan umurnya, maka kembangkanlah silaturahim, hubungan kasih sayang. Silaturahim itu hubungan kasih sayang, memandang orang itu dengan kasih sayang itu. Ya, dengan tetangga dan bahkan dengan semuanya gitu ya. Masya Allah gitu ya. Dan oleh Allah akan nanti dipandang orang itu, kalau kita memandang orang dengan kacamata kasih sayang, maka juga akan kasih sayang. Nah itu. Dan juga silaturahim ini akan menimbulkan kecintaan, kepercayaan itu ya. Masya Allah itu ya. Jadi oleh karena itu kita harus memiliki semangat ya untuk mengintensify ya, mengintensifkan itu, memperbanyak ya, dan kita harus hati-hati ya, jangan sampai kita itu membiarkan ya emosi kita itu yang mengarah kepada terputusnya hubungannya. Lebih baik kita diam saja. Dan bahkan kata Rasulullah, orang yang suka memutus silaturahim itu tidak diterima ibadahnya. Nah, ini ngeri sekali itu. Masya Allah. Inna ma'amal bani Adam tu'radu kullu khamis lailatal jum'ah
fala yuqbal amal qati'ar rahim. Kata Rasulullah. Jadi tiap Kamis itu, malam Jumat itu ada laporan naik malaikat tuh kepada Allah. Ini catatan amal itu. Nah, bagi orang yang suka memutus hubungan sosial itu nggak ngangkat itu, amalnya itu nggak naik, kan nggak diterima itu. Masya Allah, alangkah ruginya. Masya Allah. Dan rahmat Allah itu tidak akan turun kalau sebuah keluarga atau satu kelompok itu qati'ar rahim. Orang yang suka memutus tali persaudaraan. Coba, Masya Allah. Nah, tetapi kalau kita itu mengembangkan silaturahim, sebuah negara, hubungan kasih sayang, maka Allah akan menolong, akan turun berbagai rahmat, ya. Masya Allah, berupa apa? Mator, hujan jadi subur. Tapi kalau di situ tidak ada kasih sayang dalam kaum itu, maka yang terjadi banjir gitu, ya. Banjir itu. Tapi kalau kita ini insya Allah itu ya akan menjadi tanah subur semuanya. Subhanallah. Ini oleh itu ini kira harus hati. Dan ya, kenapa kita ini sering tidak peduli dengan silaturahim? Ya karena itu kita nggak paham ini kalau silaturahim ini karena kebodohan kita itu. Ya gitu. Kita itu nggak takut akibat itu, siksanya itu. Masya Allah. Dan juga karena faktor lemah, ya, karena lemah lemah pemahaman keagamaannya. Kita lupa kalau bahwa silaturahim ini berat timbangannya, pahalanya luar biasa. Nah, dan oleh itu yang kedua juga faktor arogansi, ya. Kita kadang-kadang karena kita kaya, kalau dia jadi pejabat, malulah saya ini datang ke situ, nah gitu loh. Nah, dan kadang-kadang kita tidak mendapat contoh dari orang tua, ya, orang tua kita tidak pernah, nah itu akan berdampak. Nah, oleh itu mari kita memberikan satu contoh, ya, itu loh. Nah, ya begitu juga kalau kita lama nggak ketemu, kita harus mencoba melakukan ini komunikasi, ya. Begitu juga hati-hati di dalam komunikasi. Kadang-kadang kata-kata kita membuat kita ini jerah, orang lain itu dengan kita, ya. Dan oleh itu kita perlu memberikan perhatian. Nah, ini banyak sekali, ya. Intinya, ya, jadi memang ya karena faktor jarak, ya. Tapi tidak apa-apa. Sekarang ini semuanya sudah the shrinking world, ya. Yang penting ada kemauan, ya. Kita nggak bisa datang misalnya anak kita, paman kita ada di luar negeri. Nah, walaupun kita nggak datang, ya, tapi kita bisa telepon, ya. Nah, ini ya karena faktor-faktor itu, tapi ya jarak, ya. Nah, tapi itu sekarang tidak menghalangi lagi itu. Jadi, nah, oleh karena itu kita jangan sampai lupa kepada teman, kepada tetangga, terutama yang aqarib itu. Ya, itu. Jadi karena itu pahalanya besar, tapi juga siksanya besar. Apalagi yang paling dekat, kita lupa kepada misalnya orang tua karena sibuk, Masya Allah gitu, nggak sempat, itu nggak ada alasan itu yang aqarib itu, Masya Allah, sisanya berat sekali. Nah, oleh itu juga yang membuat nanti silaturahmi itu menjadi rusak, ya, tidak karena kadang-kadang dengki, ya. Nah, karena kita tidak pernah menghormati orang lain, ya. Ya, malah oleh karena itu kita perlu, karena kata Rasulullah, kalau kita ini menghormati orang lain, bahkan menanamkan kebahagiaan kepada orang lain, terutama yang paling dekat, ya, kepada ponaan, kepada bibi, nah kita Masya Allah gitu. Nah, itu yang lain juga hati-hati dengan buruk sangka. Kadang-kadang kita itu suspicion, curiga. Nah, kita itu sering curiga kepada istri, kepada anak, kepada tetangga. Ini bahaya sekali itu. Ya, akan merusak silaturahim itu. Nah, ini jadi kita betul juga kita tuh sering kita punya uang yang mampu, tapi kita tidak peduli keluarga yang miskin, ya. Nah, ini itu kita akan mengganggu silaturahim, ya, karena faktor posisi, karena faktor kedudukan, harta, ya. Kita itu jangan sampai harta tahta itu kemudian kita membuat kita itu silau, sehingga kita tidak melihat, tidak bisa memandang tetangga, tidak memandang orang tua, tidak memandang paman-paman, bibi-bibi, ya gitu, ya. Dan kita tidak boleh kemudian juga iri dan dengki, ya, sehingga kita sering larut dan terlibat dalam perselisihan orang, ya, berpihak ke sini, akhirnya bermusuhan, ya. Nah, ini Masya Allah.
Makanya ini adalah dalam Al-Quran disebutkan nikmat yang tinggi itu bagaimana merubah keadaan yang tadinya bermusuhan menjadi hati kita lembut, sehingga kita itu semuanya menjadi bersaudara. Ini Masya Allah, ini tanda-tandanya itu, Masya Allah, itu nikmat dari Allah ya. Kalau kita ini hati lembut ya, dilembutkan, makanya kita berdoa kepada Allah, Allah ma'alif baina qulubina, ya Allah lembutkan di antara hati kami. Karena kalau kita ini sudah keras hati kita, Masya Allah, nggak mau kita itu saling mendekat ya, saling saling memperbaiki kasih sayang, karena arogan, selfisme ya. Nah ini, makanya itu Rasulullah mengajarkan supaya hati kita supaya dilembutkan. Kalau sudah lembut, Masya Allah gitu ya. Banyak hal-hal ya ini yaitu perselisihan, perbedaan itu itu loh. Ya, dzati bainana. Ya, urusan kita itu akan menjadi lancar ini. Nah, dalam Al-Quran kita harus mengingat nikmat Allah yang paling tinggi itu, yaitu pada saat kita itu berada dalam suasana hostile relation, ya, hubungan yang bermusuhan satu sama lain, kemudian kita itu memaafkan, ya. Artinya apa? Lembut hati kita, sehingga apa? Akhirnya menjadi bersaudara. Wah, kalau sudah saudara itu, waduh, nikmat sekali itu. Di mana-mana ada teman, ya, kayak saudara gitu. Ukhuwah, ya, Masya Allah ini. Fasbahtum binikmatihi wa ana. Makanya kita dianjurkan untuk selalu melembutkan hati kita dengan doa kita, supaya kita ini tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, tidak mudah jengkel kepada orang, tapi sebaliknya, apapun yang dibuat orang itu kita itu memaafkan. Nah, ini kita karena kita manusia ini lemah, makanya kita perlu mohon kepada Allah supaya kita ini hati kita dilembutkan. Nah, ini juga ada doa yang diajarkan Rasulullah supaya hati kita ini, antar hubungan kita, supaya silaturahim kita bagus, mulailah dari hati kita. Hati kita jangan suka dengki, hati kita jangan suka jengkel, ya. Ya, karena hati kita itu keras, ya. Makanya lembutkan dengan doa. Allah ma'alif baina qulubina dan waslih dzata baina, hubungan kita dengan siapapun, ya, dan beri petunjuk jalan kedamaian, ya. Dan kemudian Allah kita menghindarkan dari kegelapan, ya. Karena kalau pikiran kita gelap, hati kita gelap, Masya Allah, kita nggak bisa melihat kebenaran, ya. Dan kita berdoa wajannibnal fawahish, ya, dan jauhkan dari berbagai yang keji, ya, baik yang lahir maupun yang batin, ya, yang ditampakkan maupun yang tidak ditampakkan. Dan mudah-mudahan pendengaran kita itu penuh berkah, ya. Kita tidak mudah terprovokasi, ya, dengan apa yang kita dengar, dengan apa yang kita lihat, ya. Begitu juga hati kita, keluarga kita doakan, yaitu istri-istri kita, ya, suami, ya, juga keturunan kita doakan, ya. Dan kita itu bertaubat, wa tub alaina, karena Allah itu Maha penerima taubat dan Maha kasih sayang, gitu. Dan kita mohon kepada Allah supaya kita bersyukur, karena gara-gara kita tidak mensyukuri nikmat kita ini, akhirnya putus silaturahim, ya. Dan kita selalu menyadari, dan kemudian kita berusaha untuk memperbaiki kepada Allah, kita mohon kepada penyempurnaan, ya, akhlak kita itu. Nah, inilah doa, ya, Nah, oleh karena itu kita stop share dulu, ya. Masya Allah ini. Nah, ini Masya Allah ini selanjutnya saya mohon ini kepada Prof. Imam Suprayogo ini untuk memberikan pengayaan dan pendalaman ini. Wah, ini ada juga Prof. Komarudin Hidayat ini. Ini kangen saya sama beliau ini. Nah, ini mudah-mudahan ini dengan silaturahim ini tidak hanya untuk kita, tapi mudah-mudahan bangsa kita, ya, keluarga kita, tetangga kita ini, dengan kita melaksanakan nilai-nilai Islam yang hakiki, gitu. Kita menjadi semangat lagi, ya. Ya, dari hubungan adawah, yaitu hubungan yang hostile relation, menjadi yang hamim, yaitu yang saling mencintai, ya. Idfa' billati ahsan fa idzal bain adaw wa ka'annahu waliyyun hamim. Kita saling melindungi, saling menyayangi sama lain.